Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah tentang wakaf dan ibtidak. Pengertian wakaf. Yang pertama, secara etimologi, wakaf adalah menahan diam dan tenang. 2. Secara terminologi, wakaf adalah menghentikan suara sesaat untuk mengambil nafas baru dengan niat melanjutkan bacaan. Pengertian ibtidak. Ibtidak secara etimologi adalah memulai, sedangkan menurut terminologi adalah memulai bacaan setelah berhenti atau wakaf. Pembagian wakaf ada 6. Yang pertama, intizori, yaitu wakaf pada suatu kalimat yang di dalamnya terdapat banyak hukum qiraat. Yang kedua, ikhtibari, yaitu ketika seseorang qori berhenti sesuai perintah karena sedang diuji dan dites supaya ia yakin pada kualitas bacaan dan pengetahuannya tentang tata cara wakaf pada tempat yang mengharuskan ia melakukannya. Yang ketiga, wakaf ikhtiyari, dibagi menjadi 2, yaitu wakaf ikhtiyari jaiz yang ketika seorang qori berhenti pada suatu kata yang sudah mendatangkan pemahaman makna yang dikehendaki dan tidak merusak arti atau membingungkan pikiran pendengar. Dan yang kedua, wakaf ghairu jaiz, yaitu wakaf yang tidak diperbolehkan atau bisa disebut juga dengan wakaf qabih. Yang keempat, wakaf tam, yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya dan tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya baik lafadz maupun maknanya. Yang kelima, wakaf hasan, yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tetapi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya. Yang keenam, wakaf qabih, yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena berkaitan dengan lafadz dan makna perkataan atau kalimat sesudahnya. Pembagian ibtidak. Yang pertama yaitu ibtidak tam, yaitu memulai bacaan yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafadz maupun makna. Yang kedua yaitu ibtidak kafi, yaitu memulai bacaan dari satu kalimat yang mempunyai hubungan arti dengan lafadz sebelumnya. Yang ketiga yaitu ibtidak hasan, yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, namun lafadznya bagus jika dimulai dengannya. Yang keempat yaitu ibtidak qabih, yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang merusak makna yang disebabkan sangat eratnya hubungan terhadap kalimat sebelumnya. Yang kelima yaitu ibtidak jaiz, yaitu ibtidak dari kalimat yang jelas maknanya atau sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu ibtidak ghairu jaiz, yaitu ibtidak dari kalimat yang dapat merusak atau merubah makna kalimat. Tanda-tanda wakaf dan ibtidak. Tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran merupakan hasil dari ijtihad para ulama guna memudahkan para pembaca Al-Quran agar terhindar dari kesalahan dalam menentukan tempat-tempat berhenti atau wakaf ketika membaca Al-Quran. Penggunaan tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran ini merupakan salah satu bentuk resepsi sosial budaya terhadap Al-Quran. Penggunaan tanda wakaf ini menunjukkan bahwa manusia menggunakan simbol untuk berinteraksi dengan manusia yang lain dalam kehidupannya. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.